Di saat orang lagi heboh-heboh kawal keputusan MK, ada pula gosip bau ketek sampai masuk ke berita. Itu tandanya apa? Kau jangan denial kalau kau bau ketek. Orang yang cium itu bulu hidungnya aja bisa kebakar. Coba lah agak dites pakai deodoran itu. Kau nggak antiperspiran tuh pakai agak gitu ke ketek kau itu. Jangan kau pakai parfum aja, bau kali. Mantunya presiden bau ketek, guys. Gua mau gibahin ketek nih, buat kalian yang nggak mau ikutan gibah cabut aja. Gua nggak ngerti ini konten gua kayaknya kali ini agak-agak aneh sih, emang agak lain gitu. Kalau dipikir-pikir ngapain gue gibahin ketek gitu, cuman ya gimana ya, gue mau gibahin ketek ya udah. Dikabarkan istri calon pejabat kita itu bau ketek, guys. Terus kalian percaya gitu? Kok kalau gue nggak percaya ya? Seorang Erina Gudono itu bau ketek, terus kalian percaya? Kayak kalau emang dia beneran bau ketek pasti beritanya udah ada dong dari dulu. Logikanya gini ya, Erina Gudono itu kan pasti sering jalan-jalan, terus dia ketemu pejabat-pejabat tinggi, terus dia sering belusukan apa segala macam kayak gitu-gitu kan, terus dia juga ikut pigeon apa segala macam lah. Kalau dia beneran bau ketek, misalkan dia lagi jalan ke mall gitu ya, terus ketemu orang kayak gue, kayak kita nih kayak gue rakyat jelata gitu ya, di mall gitu, terus dia bau ketek, pasti kan gue begibah sama teman-teman gue yang lain. Lu tahu nggak sih Erina, masa istrinya ini istri anak presiden masa bau ketek? Dan itu pasti beritanya udah booming, udah viral kemana-mana. Tapi ini kan enggak, baru viral sekarang ini. Dan gue tahu berita viral bau ketek ini tuh dari unggahannya si Sania. Jadi si Sania ini pernah satu kompetisi sama si Erina. Nah dibuka lah tuh sama si Sania ini ya kan, gimana si Erina bla bla bau ketek apa bla 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 bla. Yang gue bingung juga nih ya, kenapa ranah politik bisa jadi ranah pribadi, bahkan ranah pribadinya itu sampai ke ketek-ketek. Menurut gue ya, gara-gara si Sania mengunggah postingan tersebut ya, menurut gue itu malah makin menunjukkan sifat aslinya si Sania ini sendiri. Apalagi si Sania ini kan juga perempuan ya, terus kan dia juga ikut pigeon-pigeon gitu kan. Nah setahu gua anak-anak pigeon itu tidak seperti itu. Gini deh, bau ketek itu bisa diobatin, ada obatnya. Tapi kalau sakit hati tuh kagak ada obatnya, say. Gue yakin banget semua manusia di muka bumi ini pasti bau ketek, tapi ada solusinya, deodoran sayang. Ada teknologi namanya deodoran, tapi kalau sakit hati gue nggak tahu teknologinya apa. Menurut gue ya, seorang Erina Gudono itu nggak mungkin bau ketek, tapi kalau bau keringat mungkin iya, karena kita semua punya ciri khas bau keringat masing-masing, betul? Semisal mungkin si Erina habis olahraga atau dia nervous, terus keringatnya itu nyerap ke bajunya dia, terus dia jadi bau keringat gitu ya, itu gue masih percaya. Tapi kalau bau ketek kayaknya gue nggak percaya. Gue nih rakyat jelata ya, keringetan dikit, bau dikit, itu gue langsung risih banget. Apalagi seorang Erina Gudono. Gue bingung banget. Tentang ketek aja bisa sampai viral. Kasian banget Mbak Erina lagi hamil, say. Lagi hamil, panen pahala banget dia. Dikomentarin tentang ketek hampir sama satu negara. Belum sama komentar-komentar yang lain tentang roti 400.000 lah, private jet lah, apa segala macem. Jangankan Erina, Raffi Ahmad aja naik private jet, Maya Estianty aja naik private jet. Apalagi ini mantu presiden, sayang. Panen pahala banget Mbak Erina. Semangat terus Mbak Erina, fokus aja terhadap kehamilanmu, Mbak. Terus kalau kata netizen mah gini, tahu dong kenapa si Sania ini gak menang? Menurut kalian gimana? Kaisang, lu tuh sebagai suami lu gak bisa diem aja harga diri istri lo tuh. Sampai dibilang bau ketek lah, bau mulut, bau jigong, bau kaki. Gue nggak tahu siapa yang pertama kali mencetuskan masalah bau badan ini. Awalnya gue biasa aja karena kayak ya udahlah, mungkin orang ini lagi cerita gitu ya tentang pengalaman buruk dia. Ternyata efeknya dari dia yang speak up ini ada tweet atau cuitan ya, orang yang mungkin dia segitu keselnya kali sama si Kaisang, seperangkatnya keluarga itu sama gitu. Siapa sih yang gak kesel? Gue aja yang sebagai pendukung 02 gue pun kesel, ada rasa kesel gue, tapi tidak sampai menurunkan nalar gue gitu ya untuk menghina apalagi sesama perempuan. Kalau lu tidak suka dengan keluarga mertuanya, bahas di topik itu aja. Tentang apa? Tentang MK, tentang prostitusi dan lain. Bahas di situ aja. Misalkan konteksnya dia pamer atau dia, iya lu bahas di situ aja. Jangan nyerang personalnya. Menurut gue nih keterlaluan. Kaisang, lu tuh gak bisa diem aja. Lu tuh sebagai suami, lu gak bisa diem aja harga diri istri lo tuh. Lu tuh udah pernah ketemu belum sih sama orangnya secara langsung, papasan? Bahkan ada berita yang Raffi ngomong begini-begini, lu pastiin dulu lu ketemu sama Raffi, lu tanya langsung deh gitu, daripada lu berasumsi jadinya fitnah. Kalaupun ada yang bilang itu kan teman kampusnya, ada yang ngomong. Dan akhirnya orang pada komen, semuanya pada ikutan komen sampai nyerang personal, pendidikannya, semuanya segala macam. Arena tuh lebih buruk daripada babi, daripada ini segala macam. Woi, ada Google ya, lu tinggal ketik bibit bobot bebetnya si Erina tuh kayak apa, lu tinggal ketik gitu. Maksud gue, lu tuh boleh benci dengan mertuanya, suaminya gitu ya, tapi pakai nalar, pakai otak. Kalau mau menghina orang itu tuh jangan kepancing, jangan keprovokasi, mikir dulu, nalar sama otaknya dipakai gitu loh. Perkara orang ngomongin bau keti, akhirnya ngomongin juga masalah bau jigong, bau mulut, bau kaki, bilangin dia lebih jelek daripada babi, udah keterlaluan. Itu tuh udah masuk penghinaan.
bisa jadi fitnah juga. Nanti giliran dilaporin sama orang yang bersangkutan langsung ibu pertiwi. Mulutnya dijaga, apalagi yang ngomong misalkan perempuan gitu, kalian tuh perempuan, dia lagi hamil, gimana? Yang salah itu keluarga mertuanya, suaminya. Ya udah bawa dia aja gitu loh. Kalau misalkan konteksnya dia pamer atau dia, iya lo bahas di situ aja, jangan nyerang personalnya. Halo guys, apa kabar? Semoga kalian yang menyaksikan video saya ini senantiasa sehat, diberikan rezeki, umur panjang ya. Pokoknya segala berkat yang berlimpah dari Tuhan datang dalam hidup kalian. Amin. Nah guys, kali ini kita akan mereaksi gosip-gosip dari netizen terkait dengan bau ketek, mohon maaf nih, dari istri Mas Kaisang, Mbak Erina ya. Nah guys, ayo janganlah kita membahas hal yang seperti ini ya, menyerang Mbak Erina secara personal. Saya pribadi terus terang, kalau udah terlalu personal seperti ini, bau ketek sampai pribadi-pribadinya itu di-spill, saya tidak setuju ya, saya kurang setuju guys ya. Kita harus bisa memahami bagaimana perasaan wanita ya. Terkecuali misalnya nih ya, kalau berkaitan dengan konstitusi, atau kemarin nih ada yang kritik Mbak Erina makan roti seharga 400.000. Nah itu dikritik boleh ya. Lalu kemudian naik private jet, sekalinya pergi atau bolak-balik itu bisa habiskan 4 miliar atau lebih. Nah itu kalau mau dikritik ya silakan, itu wajar, sah-sah saja guys ya. Namun kalau sudah urusan personal ya, aduh, jangan guys ya, kasihan ya. Tidak etis, tidak sopan kita sampai menyerang hal-hal yang bersifat personal seperti ini ya. Ya syukur-syukur kalau Mas Kaisang ini masih bisa bersabar guys ya. Tetapi kalau misalnya udah habis kesabarannya, dia mau melaporkan kepada pihak yang berwajib dengan pasal penghinaan ya, serangan personal. Nah itu mungkin ya, Anda yang menyebarkan gosip itu atau Anda yang menuduh hal-hal yang seperti itu bisa dikenakan pidana guys ya. Jadi alangkah elegannya, alangkah baiknya kita mengkritik sesuai dengan jalur yang benar ya, tanpa harus menyerang personal. Saya setuju jika ada teman-teman di sini yang mengkritik Pak Jokowi, silakan ya. Tapi jangan sampai Pak Jokowi dikatakan kurus krempeng ya, bangsat, bajingan ya, kata-kata kebun binatang semuanya dilontarkan, dikeluarkan, dimaki-maki. Nah itu juga jangan guys ya. Itu jatuhnya kita udah menyerang personal, bukan lagi kritik guys ya. Sebaiknya ya silakan kita kritik sekeras-kerasnya, tapi jangan sampai kita malah menyerang personal atau memaki-maki orangnya itu guys ya. Nah guys, kita akan dengarkan lagi ya komentar dari netizen seputar roti 400.000 ataupun juga gosip terkait dengan ketek dari Mbak Erina ya. Sebelumnya mohon maaf nih Mas Kaisang, kita dengarkan dulu videonya berikut ini. Mbak Erina Gudono, tahu nggak sih roti 400.000 yang kamu SG-in dengan bangganya itu setara dengan gaji sebulan guru honorer di negara kita. Sosok-sosok yang tiap hari mendedikasikan hidupnya berjuang untuk mendidik generasi penerus bangsa kita, itu cuma diupah sebesar roti yang kamu makan itu loh Mbak. Mbak Erina pernah mikir nggak betapa banyaknya orang di negara kita yang hidup jauh dari kata sejahtera? Mbak itu adalah bagian dari dinasti Raja Jawa yang manuver politiknya itu udah ngacak-ngacak demokrasi negara. Dan sekarang dengan gak tahu malunya, Mbak malah nunjukin kenir empatian di tengah rusuhnya masyarakat. Sadar gak Mbak betapa jauhnya jarak antara dunia yang kamu huni dengan realitas kehidupan jutaan masyarakat di Indonesia? Belum lagi stroller 30 jutamu dan private jet 4 miliar sekali jalan yang kamu pakai ke Amerika itu, mungkin uang sebanyak itu bisa dipakai buat ngebenerin sekolah-sekolah yang rusak di pedalaman atau ngasih makan ribuan keluarga miskin di negeri kita. Sadar gak sih Mbak, negara kita tuh lagi krisis dan hal yang kamu lakukan itu justru mempertegas betapa jauhnya gaya hidup keluarga dinasti dengan realitas penderitaan orang-orang kecil yang harusnya bisa kalian sejahterakan. Miris banget Mbak, di saat jutaan orang di luar sana lagi berjuang untuk bertahan hidup dan mencari keadilan, kamu dengan enaknya ongkang-ongkang kaki, sibuk menikmati kemewahan tanpa rasa empati. Nah guys, kalau kritik yang modelnya seperti ini ya, nah ini sah-sah saja menurut saya ya. Ini nggak apa-apa. Tetapi kalau kritik yang seperti menyerang personal ya,
dengan bau ketek Mbak Erina, terus dikatain mohon maaf nih ya babi. Nah itu menurut saya udah berlebihan sekali, dan itu seharusnya nggak boleh guys ya. Tapi kalau soal dia makan roti 400.000, naik private jet bolak-baliknya itu bisa 4 miliar. Nah itu ya silakan ya, itu sah-sah saja dan memang wajar untuk dikritik guys ya. Oke, kita lanjut lagi, dengarkan berikut ini. Gue bukan bazar, gue bukan siapa-siapa, gue cuma orang bego yang gue tuh pengen tahu gitu kenapa orang-orang tuh pada ngomelin si Kaisang sama bininya. Yang jadi masalah itu dia pergi ke Amerika, atau dia pakai pesawat jet, atau gara-gara dia ngepost foto di Instagramnya roti 400.000. Kalau pakai logika gue sebagai masyarakat biasa nih, kalau misalkan permasalahannya yang pertama dia pergi ke Amerika, gue bisa menyangkal yang pertama Kaisang ini gak punya kedudukan apa-apa di pemerintahan. Dia emang akan menyalonkan menjadi gubernur, tapi kan belum. Dan keadaan kayak gini ya udah ngebuat dia udah gak bisa nyalonin kan. Terus yang gue tahu ke Amerika itu bukan yang kayak lo persiapin sehari 2 hari, pasti berbulan-bulan. Masalah tiket, masalah hotel, bahkan duitnya aja lo mesti tuker. Jadi pasti ini persiapannya tuh bukan yang kayak seminggu 2 minggu, udah pasti berbulan-bulan gitu. Jadi nggak mungkin gitu dia kabur gara-gara masalah ini menurut gue. Terus kalau misalkan masalah pesawat jet, ih gila dia bisa naik pesawat jet yang harga tuh 8M. Nih kalau buat lo itu mahal, belum tentu buat dia tuh mahal. Pertama, kita tahu dia usahanya apa. Yang kedua, mereka ini juga bukan dari keluarga susah. Tapi nggak mungkin lah dia sampai 8M punya duit. Dengerin ya, sekelas influencer aja duitnya tuh udah pada MM-an. MS Glow aja kan bisa nyewa pesawat pribadi kan. Lu lihat deh para influencer, udah bisa beli rumah, beli mobil ya BMW. Sekelas Timothy aja udah punya duit triliunan. Terus Darah yang duitnya diambil 700 juta sama asistennya. Influencer tuh duitnya banyak-banyak ya, apalagi anak presiden, apalagi ya mantunya presiden gitu. Dan udah gitu, dia kan anaknya presiden ya, mantunya presiden ya, bisa jadi ada keringanan gitu. Atau mungkin kayak, oh ini anaknya presiden ya udahlah gue kasih lo pinjem pakai aja nggak apa-apa ya kan. Terus yang ketiga, dia nggak post foto roti di Instagram yang 400.000. Gue kagak tahu sebenarnya itu salah apa enggak. Cuman menurut gue nih, ya namanya orang lagi jalan-jalan gitu ya, dia nunjukin wajar. Jangankan ke Amerika gitu ya, gue ke GI, ke PI, ke PP aja gue pamer. Jadi menurut gue ya hal yang biasa gitu. Namanya orang lagi jalan-jalan, lagi seneng-seneng, lagi buang duit, ya pasti dia maunya pamer gitu. Terus banyak nih yang samain Erina kayak Mary Anthony. Lah kalau menurut gue mah beda. Mary Anthony mah emang udah jelas ratu ya, dia punya kedudukan gitu. Dia bertanggung jawab penuh atas rakyatnya gitu kan, tapi dia lebih milih untuk foya-foya. Lah sedangkan si Erina istrinya Kaisang siapa? Punya kedudukan juga kagak. Emang dia ratu di sini. Lagian kan Indonesia itu kan pemerintahan, bukan yang kayak kerajaan. Kalau kerajaan dapat duit dari rakyatnya ya full buat keluarga kerajaan gitu. Kalau pemerintahan itu kagak, dapat duit dari rakyat, duitnya dimasukin ke pemerintahan, bukan ke presiden. Jadi presiden tuh cuma dapat gaji tok gitu. Ya terus kalau misalkan orang foya-foya pakai gaji dia emang nggak boleh. Ini semua menurut gua ya, kalau kalian setuju nggak setuju boleh. Tuh juga gue nggak dibayar, nggak milih juga nggak apa-apa, nggak ada urusan sama gue. Intinya gue mau ngasih tau doang, dari putusan MK ada yang ngegoreng masuk ke Kaisang, masuk ke bininya. Menurut gue hati-hati, ini lagi masa pemilu, jangan sampai kemakan gorengan influencer yang dibayar. Teruntuk Mbak Erina Gudono yang kemarin pamer roti kecil 400.000 ya. Coba nih Mbak lihat. Nah di belakangku ini tuh ada ibu-ibu yang malam-malam kayak gini tuh kerja, dan gajinya cuma 40.000 loh Mbak semalam. Ninggalin anak, ninggalin suami. Ya toh ibu-ibu, pamer roti 400.000 di saat rakyat itu menjerit semuanya mahal. Di mana Mbak perasaanmu? Coba lihat, ini jam berapa sih ini? Tuh waktu jam 11 lebih ya. Jam 11 lebih. Ini ibu-ibu bekerja. Ya, bekerja, meninggalkan anak suami semuanya. Nah, saya tahu itu uang-uangmu sendiri, mbaknya kaya, mantunya presiden, tapi nggak etis banget mbak pamer-pamer seperti itu ya. Coba nih lihat ya, ini rakyatnya bapakmu loh mbak, rakyatnya mertuamu loh mbak. Oke guys ya, jadi ini jawaban ya, dimana ibu-ibu ini spill ibu-ibu lain yang lagi produksi roti dan mereka dibayar 40.000 satu malam. Lain halnya dengan Mbak Erina, sekali makan rotinya menghabiskan 400.000 ya. Nah tanggapan saya pribadi, sebenarnya tidak ada yang salah dari Mbak Erina ya. Dia mau mengeluarkan duit berapapun untuk beli makanan murah atau mahal, suka-suka dia ya. Hanya menjadi kurang etisnya itu ketika makanan tersebut dipamerkan ya. Karena Mbak Erina itu posisinya sebagai apa?
Walaupun dia bukan di pemerintahan, tapi posisi dia sebagai sebagai istri dari Mas Kaisang. Mas Kaisang ini siapa? Mas Kaisang adalah putra dari Pak Jokowi, ya. Jadi di situ ketika netizen melihat ada istri atau anak menantu, ada istri dari Mas Kaisang atau menantu dari Pak Jokowi ini memamerkan makanan semahal itu, jelas menimbulkan kecemburuan, ya. Jelas menimbulkan perasaan-perasaan yang kurang nyaman bagi rakyat Indonesia lain yang kesulitan, kesusahan atau tidak seberuntung Mbak Erina, ya. Jadi saran saya lain kali, ya, Mbak Erina sebaiknya nggak usah dipamerkan, ya. Silakan menikmati, silakan makan, ya, tanpa harus memamerkan. Ya gue paham sih Indonesia ini lagi darurat dari keputusan MK dan segala hal yang berbau DPR. Tapi ini melebar banget sampai istri dari orang yang sedang diusahakan menjadi calon pejabat itu terbawa-bawa. Gue kaget banget si Mbak ini menjadi trending topik di aplikasi sebelah. Malam itu baru di-spill, ada salah satu teman kuliahannya Mbak ini dulu katanya si Mbak ini tuh bau ketek. Gue langsung lari ke akun mbaknya dan gue buka kolom komentar, bener aja pada komen bau ketek. Ini valid atau enggak sih kalian yang udah pernah ketemu emang bau ketek? Ini bahkan di aplikasi sebelah ada yang bilang kasihan Raffi Ahmad lagi nahan kebauan. Ini cuma satu solusinya, pakai deodoran. Apa aja yang lo punya, yang penting ada kandungan antiperspirannya. Sekalian awareness buat kalian semua ya, sekali aja lo tercium bau ketek, ke depannya orang yang pernah mencium bau ketek lo itu akan selalu ngecap lo sebagai orang yang bau ketek. Tips dari gue buat kalian nih yang udah rajin mandi tapi ternyata masih bau ketek, coba ganti sabun mandi kalian jadi yang antibakteri. Karena kalau ketek bau itu biasanya ada sarang bakteri di dalamnya. Selanjutnya disclaimer, ini bukan dalam rangka endorsement, tapi gue emang pakai deodoran dari Brighty ini karena dia udah mengandung antiperspiran. Nih kalian bisa lihat sampai buluk gini gue beneran pakai soalnya. Rata-rata deodoran yang mengandung antiperspiran itu kan harganya di atas 100 ribuan. Mungkin kalau kalian yang kantong mahasiswa bisa banget pakai yang Brighty ini karena dia murah dan kalau di gue sih emang ngaruh ya untuk mengurangi keringat. Karena kalau kalian tipe orang yang keringetan, ketek kalian basah, lembab, ya itu nyimpen bakteri, jadi ketek kalian bau. Terakhir, dan ini ngaruh banget di gue, jangan lupa pangkas bulu ketek kalian. Jangan biarin bulu ketek kalian tuh lebat, karena itu juga bikin bau ketek. Berharap banget ke depannya mau cowok, cewek, kalian lebih aware lagi sama yang namanya bau ketek. Karena percuma misalkan kalian tuh penampilannya udah cakep nih, cantik mukanya, mahal barang-barangnya, tapi ternyata pas deket-deket tuh bau ketek. Jadi kita ada rasa ilfeel tersendiri, ya nggak? Perkara perketekan Erina Gudono yang katanya bau, gue dirujak sama netizen SDM low. Gue dibilang buzzer lah, gue dibilang budak BLT lah. Lu kira gue siapa? Ngapain orang bayar gue? Buat apa? Lo pada ngenormalisasiin pembulayan ya? Sorry, kalau gue nggak bisa, gue nggak akan pernah menormalisasikan pembulayan dalam bentuk apapun dengan alasan apapun. Apalagi kasus si Erina ini udah menyangkut pembulayan secara fisik. Dan lagi, bayi yang dia kandung juga ikut dibulai. Gila kali ya lu pada nggak punya akhlak. Ya tapi kan si Erina nggak punya etika, dia seneng-seneng saat negara lagi huru-hara. Lu kira lo pada punya etika? Lu pikir aja hubungannya si Erina sama negara tuh apa? Dia tuh cuman mantu. Pada mau ngeributin RUU yang kemarin di demo itu. Kalau lu ngerujak si Erina, ya alamat palsu. Harusnya lo cari siapa yang ngetok palu. Gua kasih clue-nya, cewek, ibu-ibu. Gue belajar banyak dari videonya Alia yang nyindir Erina kemarin bahwasannya setiap wanita itu harus memiliki value. Kalau kalian nonton videonya, Alia ini bener-bener menjelaskan dan juga menegaskan bahwasannya Erina, kalau lo nggak nikah sama Kaisang, lo tuh nggak akan jadi apa-apa. Lo hanya sekedar mbak-mbak Jawa yang standar mungkin ya menurut dia. Sampai akhirnya seliweran di mana-mana orang pada nge-spill prestasinya Erina dalam negeri dan juga di luar negeri. Sebetulnya sih nggak perlu di-spill ya, karena kalau kalian main ke akunnya Erina di situ lengkap, udah kayak portofolio, highlight segala prestasinya dan juga jenjang pendidikannya sampai sekarang. Dilalah tiba-tiba ada seorang wanita yang mungkin value-nya tidak setara dengan Erina Gudono, tiba-tiba mengkritik dan juga meragukan kemampuan Erina. Gue nggak bisa bayangin aja sih, ini kan Erina orang yang berprestasi ya, memiliki kemampuan. Bayangin kalau dia tuh orang yang tidak berprestasi, tidak memiliki kemampuan, bakal sedih rujak apa sama netizen, apalagi sama Alia. Jadi pelajaran banget untuk kalian para wanita, ayo upgrade diri, tingkatin lagi value kalian sebagai seorang wanita. Karena orang yang jelas-jelas udah bervalue aja, masih dipandang rendah sama orang yang mohon maaf, nggak selevel. BTW guys, don't get me wrong, ini pembahasannya di luar Erina ini adalah orang yang tone deaf atau mungkin soal aroma keteknya ya. Ingat ya ladies, kita harus selalu positive thinking. Gak pernah tahu nih tahun depan kita nikah sama pejabat, sama bangsawan. Jadi nanti setelah nikah kita dilihat sebagai oh dua-duanya beruntung saling mendapatkan satu sama lain. Bukan kayak ih yang ceweknya beruntung nih karena dapetin cowok ini orang kaya, aji mumpung. Enggak, kita juga memiliki value. Tenang aja, kita punya harga diri.
Nih ngomongin soal Erina Gudono, gue liat banyak yang nge-report Erina ke Convener fakultasnya. Menurut gue ini pointless guys. Karena university kayak Pennsylvania tuh gak akan sembarangan nge-cancel offer cuma gara-gara backlash dari netizen. Kecuali kalau Erina sendiri itu terlibat langsung dalam aktivitas ilegal atau pelanggaran yang melanggar kode etik tuh. Bisa aja, tapi jujur aja ya, menurut gue Erina ini emang perlu banget kuliah di bidang social policy. Minimal buat ngedukasi keluarganya cuy, dan generasi penerusnya lah. Semoga aja ilmunya nanti gak disalahgunakan cuma buat personal branding doang gitu. Apalagi mengingat dia kuliahnya yang selangit. Nih gak semua orang bisa afford buat bayar tuition fee segitu. Jadi agak geli aja gue ngeliat lo sama laki lo itu bilang roti 400.000 itu mahal, sambil caper di sosmed. Ya lebih baik cukup lo pendem aja dah. Gak usah diposting di tengah hancurnya demokrasi demi ambisi laki lo itu buat maju ke pilkada. Tambah lagi sekarang raps dari partai laki lo tuh buat propaganda baru seolah-olah kita yang demo ini salah. Karena laki lo gak minat maju ke pilkada. Gak minat tapi spanduknya di mana-mana. Terus bilang mau fokus ke bisnis. Bisnis apa sih, Say? Track record karirnya juga kalau bukan karena bapaknya ya gak bakal tuh jadi apa-apa. Satu-satunya bisnis keluarga Jokowi yang legit dan menjanjikan ya bisnis politik. Sekian, terima kasih. Kan perkara satu roti harganya 400.000 aja lu kena hujat kan. Ini menurut pribadi gue nih ya, kalau memang lu mau pamer kekayaan, kalau memang lu mau pamer kemewahan, itu nggak masalah selama itu pakai duit lu sendiri ya, itu nggak ada masalah. Cuman masalahnya di sini adalah posisi lu sekarang ini adalah udah bukan selebgram biasa lagi. Posisi lu sekarang ini adalah mantunya presiden, yang dimana harusnya bukan lu pamer kemewahan, yang harusnya kebalik, lu harusnya memamerkan kesederhanaan sebagai keluarga presiden. Beda cerita kalau misalnya lu tuh masih selebgram biasa yang bukan siapa-siapa. Sekarang adalah lu ini udah mantunya presiden. Sebagai mantunya presiden, menurut gue lu gak etis untuk memamerkan kemewahan, yang dimana saat ini mertua lu adalah presiden. Dan momennya tuh gak tepat banget. Ini tuh Indonesia. Ya mungkin lu sekarang lagi di luar negeri ya, makanya lu gak tahu nih apa kejadian yang sekarang di Indonesia sampai demo besar-besaran kayak gini ya. Mungkin lu gak tahu sedarurat apa Indonesia gitu ya. Gue kasih tahu nih mbak ya, semoga ini Viti nyampe di lu, terus lu ngerubah nih pola pikir lu ya sebagai mantunya presiden. Jadi mau lu siapapun itu, kalau udah menjabat menjadi keluarganya presiden, harusnya lu tahu cara beretika dalam bersosial media terutama. Gitu ya. Ini dari berbagai macam berita yang lagi panas-panasnya di Indonesia karena DPR akan merevisi undang-undang pilkada and so on and so forth. Gue cukup ke-trigger dengan story-nya Erina, menantunya Jokowi yang sekarang lagi lanjut kuliah master di US. Ambil di Pennsylvania University. Gue sebenarnya gak ada masalah Erina, lo mau ngelanjut kuliah di negara mana, di kampus mana, dan lewat agent gue atau enggak, terserah ya, gue gak peduli. Tapi yang membuat gue agak tergelitik tuh major kuliah lo tuh. Lo ngambil social policy. Karena lo kemarin pamer di MacBook lo itu, di university website lo itu lo mamerin unit yang lagi lo ambil. Lo ngambil apa sih? Social Justice and Practice. Lo bisa cerita sedikit gak kenapa lo ngambil social justice gitu, social policy? Kan lo menantunya Jokowi nih, dan lo aware dong ya apa yang sudah dilakukan oleh mertua lo itu, apa yang sudah dilakukan keluarga mereka terhadap negara kita. Tahu dong, paham dong. Sekarang juga tahu dong, ngikutin berita dong pasti gitu kan. Kok kayaknya nggak paham gitu apa yang dimaksud dengan social justice, social policy. Terus lo dengan PD-nya ngambil jurusan ini. Apakah lo ada rencana cuma untuk nge-branding diri lo dari orang yang lulusan backgroundnya finance nih, kapitalis, terus sekarang ngambil social justice biar dianggap sebagai orang yang sosialis gitu, padahal aslinya kapitalis gitu kan. Dan lo kuliah ke US juga berangkat naik jet pribadi tuh kayaknya. Orang-orang pada bahas tuh di Twitter, I don't know, just confirm that. Dari jendelanya sih kayaknya bukan commercial flight, itu kayaknya private jet ya kak. Cuman kalau pakai private jet juga gak masalah. Yang jadi masalah kalau misalnya lo naik private jet itu pakai dana dari pemerintah. Kalau pakai dana lo sih syukur, cuman kalau pakai dana pemerintah ya anjing juga gitu loh. Terus juga kalau lo nanti udah selesai ya, gue berharap lo bisa menyerap ilmu dengan baik dan kembali ke Indonesia untuk mengedukasi
keluarga lu, keluarganya Jokowi itu terutama. Kasih tahu Pak, Bu, Kak, Ayang, tuh kasih tahu apa tuh social policy, apa tuh social justice. Walaupun lu balik ke Indonesia nanti Indonesia juga udah chaos, udah porak-poranda. Karena lu baru mulai, baru orientasi hari ini. Jangan bikin gue emosi Arina, lu juga lagi hamil, lagi bunting. Banyak tingkah, mending diem deh, gak usah storyin deh, bikin orang panas. Pamer lagi, pede lagi. Ih, lu tuh jadi kelihatan gak aware gitu, personal branding lu juga udah rusak sekarang jadinya. Bego deh. Hai Re, ada mbak-mbak yang komentari tentang Erina Gudono, menantu presiden, istrinya Kaisang ya. Nah, disclaimer dulu, aku ini nggak mengkait-kaitkan dengan politik atau apapun. Ini pure mengomentari tentang mbak ini merasa orang satu Indonesia itu nggak ada yang iri dengan hidupnya Erina Gudono. Ya iri lah ya, masa gak iri sih? Dia kan enak gitu, maksudnya jadi menantunya presiden, punya banyak privilege, ya pasti iri lah ya, nggak ada yang nggak iri gitu. Cuman di sini ya, jadi ini kaitannya dengan baby moon yang dilakukan oleh Kaisang sama Erina. Mereka itu kan ada posting gitu ya, makan roti seharga 400.000 dan dianggap itu pamer, terus dikait-kaitkan dengan banyak hal, termasuk juga beli stroller gitu ya, duh belibet, itu juga dianggap pamer. Nah sebenarnya begini ya, kalau untuk sekelas Erina menantu presiden wajar banget gitu loh, beli stroller puluhan juta. Lah aku kalau memang ada uang ya, apalagi ini anak pertama, aku pasti akan prepare beliin stroller, baju-baju yang lucu-lucu ya. Kalau kita ini punya uang pasti kan juga akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Lalu posting roti harganya 400.000. Lah kalau 400.000 kita memang ngeliatnya tuh mahal banget. Tapi kalau kita di luar negeri, kayak di Singapura aja, roti misalkan harganya $10. Kalau dikurskan di Indonesia emang ya mahal 400.000. Tapi kalau kita itu keluar negeri tuh, buat teman-temannya udah bolak-balik ke Amerika, ke Singapura, ya harga roti segitu ya wajar aja sih, apalagi anak presiden gitu. Ya nggak sih? Kita beli roti aja di Singapura ya harganya misalkan $10 itu udah hampir 200.000. Amerika ya $23 ya sekitar 400.000 gitu. Misalkan aku pergi ke luar negeri gitu ya, terus aku ke Singapura makan habis $100 Singapura bertiga dengan anakku. Kalau dikurskan udah hampir 2 juta. Lah itu kan memang tidak bisa di-compare dengan makanan di Indonesia. Jelas memang beda dan akan menjadi mahal banget gitu. Jadi ya buat mbaknya yang ngomong tidak ada perempuan di Indonesia ini atau seluruh perempuan di Indonesia ini yang iri dengan kehidupan Erina Gudono. Ya kalau aku iri sih ya, kan enak tuh ya jalan-jalan beli stroller, terus kemudian mana ke Amerika. Ya aku aja nggak pernah ke Amerika gitu, jadi nggak usah ngajak-ngajak seluruh perempuan Indonesia deh. Mungkin kamu aja sendiri yang ngomong seperti itu ya. Dan sekali lagi aku nggak mau dikait-kaitkan dengan politik situasi Indonesia, negara kita saat ini. Aku nggak mau. Ini aku murni pure mengomentari kehidupan Erina Gudono sebagai perempuan yang beruntung menjadi menantu Presiden Republik Indonesia. Jadi jangan dikait-kaitkan ya. Buat mbak-mbak yang kemarin ngomongin istrinya Kaisang, gua lihat-lihat video lu udah gak ada ya mbak. Kenapa ya? Udah mulai ketar-ketir ya, takut gak ada brand yang masuk nanti, gak ada pemasukan gitu kan. Gak usah takut mbak, kalau misalkan mau mengkritik itu kan memang hak semua rakyat Indonesia gitu. Kenapa dihapus? Apalagi kolom komentarnya dinonaktifkan gitu. Kenapa? Hah? Kenapa? Aduh, gak konsisten namanya itu mbak. Itu namanya cupu, pecundang ya. Pecundang, cuman berani ngomong ketika viral takut. Itu namanya pecundang mbak ya. Ngerti gak pecundang mbak? Ya so pasti ngerti dong ya. Oke? Masa katanya ada yang dihujat gara-gara dia beli roti 400.000 di luar negeri gitu loh. Mas gue kayak dia kan pakai duitnya sendiri.
Aslinya gue bingung loh sama yang hujat. Maksud gue kayak ya udah sih biarin roti 400.000 doang gitu kan. Apa lebih mahal daripada gaji guru honorer? Ya biarin, kayak mereka peduli aja. Gue tim mereka sih ya. Kayak menurut gue ya udah gitu, orang lagi berlibur gitu kan, walaupun negaranya dia itu lagi hancur gitu kan. Maksud gue di sini Konoha. Kayak ya udah biarin aja gitu. Peduli setan gak sih? Kayak Baby Moon, siapa yang nggak mau? Maksud gue kayak gini, kalau misalnya ada duitnya gitu kan, terus habis itu ada waktunya dan kalian diajak keluar negeri, kayak siapa sih yang nggak mau? Pasti semuanya mau, walaupun lagi keadaan kacau balau kayak gini di negara kalian. Tapi jujur ya, gue nggak ngerti sama orang-orang yang hujat. Maksud gue kayak, lu nggak ada kerjaan kah? Cari kerjaan sana biar lu nggak panas dengan roti 400.000. Ini perlu lu inget ya, orang yang pergi ke sana gitu kan, mereka semua itu tuh pakai duit pribadi gitu kan, kagak pakai anggaran kita juga gitu. Yang dimana gue percaya kalau misalnya duitnya itu adalah duit halal gitu. Nggak tahu kalau kalian gimana tuh pendapat kalian, terus kolom komentar. Ya intinya udah sih biarin aja gitu ya netizen, biarin aja orang berlibur gitu kan pakai duit sendiri. Kenapa sih lu heboh banget perkara duit 400.000 gitu kan, walaupun gaji honorer lebih kecil daripada itu. Ya udah segitu aja dari gue, semoga paham gitu kan. Gak bisa banyak-banyak soalnya gue takut kayak Udin Kasiwagi. Oke, peace love and gaul. Guys, be honest. Kalau misalnya ada dua cewek, yang satu cewek cantik, berprestasi, lagi S2 di luar negeri, dan pernah membanggakan nama Indonesia. Cewek ini lagi living her best life, happy-happy, baby moon di luar negeri, beli perlengkapan bayi yang katanya puluhan juta untuk bayinya sendiri, makan roti 400.000 karena dia emang bisa beli, dan lagi S2 di luar negeri, ya karena dia pinter dan bisa. Lagi cewek, content creator, cantik juga sih sebenarnya. Cuma hobinya sibuk ngerendahin cewek lain. Padahal sesama cewek loh. Dan dia juga bawa-bawa orang lain, dia bawa-bawa kita, yang katanya seluruh cewek di Indonesia nggak ada yang iri sama Mbak Erina. Girl, honestly speaking, aku iri kok. Kayak siapa yang nggak mau jadi cewek independen, berprestasi, lagi happy-happy, keliling dunia, baby moon, sambil lanjutin pendidikan. Jujur-jujuran aja, itu dream life. Jadi daripada ngerendahin cewek lain, mending kita bekerja keras, fokus ke diri kita sendiri, biar bisa kayak Mbak Erina. Ya nggak guys, setuju gak? Daripada di kamar ngerendahin sesama cewek. Ini rame banget di beranda TikTok saya ini ngebahas soal roti yang harga 400.000. Emang roti harga 400.000 tuh nggak sama ya kayak roti canai gitu atau roti sari roti, beda ya? Atau lebih mirip ke tai kotok di luar? Menirame sekali ya ngebicarain itu. Siapa sih namanya lah, saya tidak tahu. Pokoknya si itulah, pokoknya menantu kayaknya mah ya. Biarin bawaan orok ya, katanya kan lagi mengandung. Terus kalau hidupnya hedon, biarin aja, mungkin itu hadiah dari mertua yang sudah nabung selama 10 tahun. Ya kan pemirsa? Dijulitin banget. Biarinlah mereka aja santai-santai. Dunia Konoha lagi tidak baik-baik aja, mereka tidak peduli kayaknya. Masa bodoh. Apalagi kita rakyat kecil, bisa apa? Kekuasaan lagi dipegang sama dia kok. Nih gue gak amnesia dan semoga kalian semua juga gak amnesia. Tapi dulu tuh ada seorang anak yang pernah ngomong kayak gini. Emang masih zaman minta proyek ke orang tua yang ada di pemerintahan? Dasar deso. Emang masih zaman? Waktu itu emang gak zaman kali ya pak, tapi sekarang zaman. Buktinya sekarang kerjaan bapak dicari sama bapaknya bapak. Ups. Terus apa lagi? Istrinya ngapain? Istrinya menjual konten di eksklusif. Kuliah di Pennsylvania. Dan ngambil jurusannya social policy. Terus isi konten si istrinya ada apa lagi kak? Iya makan roti harga 400.000. Maksud gue kayak buat apa? Flexing mbak. Coba dong tolong, ini orang pajak cek nih. Pajaknya bayar apa enggak? Kok bercanda? Kan gak berani ya? Widodo dinasti soalnya. Kenapa mas sekarang usahanya udah gak jalan apa gimana sih? Kok sekarang jadi kerjaannya dicari sama bapak? Kok jadi mas yang deso norak gitu kan? Rakyat susah-susah nyari kerja, ada batasan usianya. Bapaknya sibuk ngotak-ngatik usia biar anak-anaknya bisa pada kerja. Adil sekali hidup dunia ini. Terus nih gue ada bingung sebenarnya sama sesuatu. Apa yang bikin gue bingung? Indonesia darurat, ya kan? Peringatan darurat dan segala macam semua yang diposting. Dan itu juga gue posting di Instagram gue. Gue benar bertanya-tanya kayak sebenarnya ini tuh dibalik ini tuh ada apa sih gitu kan? Kok bisa tiba-tiba DPR yang sangat amat rajin ini jadi mendadak lebih rajin lagi gitu dalam bekerja? 1 hari setelah putusan MK langsung bikin apa? Rapat. Mau bikin RUU. Balik DPR mantap. Keren banget kinerjanya kali ini. Pertanyaan saya satu, Pak, Bu, semua yang ada di sana. Kenapa itu putusan MK pertama waktu di Pilpres kagak dibikin RUU Pilpres juga?
Kenapa diem aja, kenapa disetujuin aja? Kenapa abangnya diusung, kenapa adanya enggak? Ini ada apa nih? Ini tuh kenapa sebenarnya? Bukannya sebenarnya putusan MK sekarang itu malah bagus ya? Karena kan partai-partai kecil jadi bisa mengusung calonnya juga gitu. Karena udah gak kehalang sama threshold ya kan. Terus yang gue bingung, ini kan ketua DPR-nya koalisi merah. Sama kayak ibunya kan. Kok ditentang? Kok malah bikin beginian? Bukannya malah putusan MK ini tuh menguntungkan untuk non-anggota Kimples ya? Kok malah dibikin RUU? Itu beneran kayak jadi pertanyaan banget buat gue, ini ibu sama anak lagi berantem apa gimana sih? Ada apa sih? Ada apa yang dikejar tuh? Kenapa gitu? Kok setiba-tiba itu gitu? Terus sekarang beritanya lagi katanya gak ada, dibatalkan apa segala macam. Pertanyaan gue lagi nih, timbul lagi nih pertanyaan gue. Yang dibatalkan itu rapatnya atau RUU-nya gitu aja. Dipospon. Buat apa? Kita gak butuh dipospon. Nonton konser lu. Yang kita butuh tuh dibatalin. Jangan gila-gila hidupnya. Udahlah, tolonglah. Negara ini mau dibawa kemana sih? Gue pikir megatrust yang akan gue hadapi itu megatrust gempa bumi gitu. Ini megatrust issue gue. Trust issue gue sama pemerintahan gue sendiri, tau gak lo? Bingung gue ini tuh mau dibawa kemana, mau ada apa sih? Heran. Cobalah, tolonglah. Yang gue bingung nih, Pak Jokowi juga ditanya, gimana dan segala macam. Kita hormati saja keputusan. Keputusan apa ya Pak? Jelas-jelas MK hierarkinya lebih tinggi daripada MA. Terus kok RUU DPR mau diusungnya dari MA tuh kayak Allahu Akbar kabiro. Terus ada tuh lewat podcast di mana tadi gue lupa, lewat di gue ada bercandaannya Kaisang ngomongnya kayak MK kan mahkamah kakak, kalau MA tuh mahkamah adik, sinting. Bercanda lu begitu bagus, urusin tuh bini lu biar kagak usah flexing mulu di sosial media. Sekian, terima kasih, love you. Oke guys, demikian sudah reaksi mengenai bau ketek dari Mbak Erina yang disampaikan oleh netizen-netizen kita tadi. Dan sekali lagi saya menghimbau kepada kita semua segenap rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kita fokus ke kritik sesuai dengan jalurnya, kritik hal-hal yang memang substansial ya. Dan janganlah kita mengkritik ke ranah pribadi, menyerang personal ya. Ya dikhawatirkan ya, kita nggak pernah tahu nih guys ya, tanggal sialnya itu hari apa ya. Nanti malah kita yang dilaporkan, kita yang malah dijerat pasal pidana mengenai ya, pencemaran nama baik ataukah menyerang personal. Kalau kita mengkritik Mbak Erina makan roti seharga 400.000, beli stroller, susah banget sebutnya. Kalau beli stroller tadi seharga 20 jutaan ya, itu wajar kalau dikritik oleh rakyat. Lagian saya juga bingung dan heran kepada Mbak Erina ini ya. Udah tahu posisi dia sebagai menantu dari Pak Jokowi yang merupakan presiden kita, kenapa nggak diprivasiin ya? Karena kita tahu bahwa Presiden Jokowi ini brandingnya dia ketika awal dia menjadi presiden itu adalah kesederhanaan ya. Dia bahkan memarahi para pejabat-pejabat. Saya masih ingat tuh ya, ada video pidato di mana Pak Jokowi langsung omelin para pejabat-pejabat untuk tidak memakai barang-barang branded, tidak memakai barang-barang yang mahal ya. Artinya Pak Jokowi menginginkan atau menunjukkan teladan kesederhanaan. Dia menginginkan semua pejabat juga ya hidup dengan sederhana ya, dengan tampilan yang sederhana. Nah ini kok malah muncul lagi dari Mbak Erina sendiri yang malah tidak sejalan nih dengan branding awal dari Pak Jokowi yang menampilkan kesederhanaan ya. Jadi kalau ingin menikmati makanan yang mahal-mahal silakan, itu hak Mas Kaisang, hak Mbak Erina. Kalau ingin membeli barang-barang yang untuk persiapan calon dedenya nanti ya, stroller atau pakaian yang mungkin harganya mahal ya, itu hak mereka guys ya, silakan ya. Tetapi jangan dipublikasikan ya, karena itu akan menimbulkan persepsi, berbagai macam persepsi ya dari netizen kita. Tentu jangan mengharapkan selalu baik, pasti banyak juga komentar-komentar yang tidak baik. Oleh karena itu alangkah bagusnya jika itu diprivasi ya. Lain halnya kalau Mbak Erina ini adalah seorang figur artis ya, pembisnis yang tidak ada kaitannya dengan jabatan-jabatan di pemerintahan. Tapi ini menantu presiden, kalau memamerkan barang-barang mewah seperti itu jelas akan menimbulkan kecemburuan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana rakyat kita masih banyak yang hidup dalam garis kemiskinan, yang masih banyak menjerit di sana sini ya.
Oke, semoga itu bisa dipahami guys. Dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda dan membuat Anda pusing 7 keliling. Saya Bastan Sebo, sampai jumpa lagi di konten-konten saya yang akan datang. Terima kasih.